Munculnya kaum good looking yang dianggap dia pasti memiliki kesempatan yang lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi setelah sekian lama menjalani perospekan dan per-UTS-an yang ternyata menyita waktu weekend, akhirnya sekarang sempat lagi ngonten. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita bakal bahas tentang hal yang relate dengan kehidupan kita waktu kita melihat orang lain sukses, teman kita sukses, bahkan orang terdekat kita sukses sekalipun. Ya, sesuai dengan judulnya, di sini kita bakal bahas tentang yang penting punya privilege. Nah, di video kali ini bakal beda dari video biasanya, dimana kita bakal bahas dulu apa sih permasalahan yang ada hubungannya dengan privilege ini. Jadi singkatnya, privilege ini adalah hak istimewa yang dimiliki seseorang dan belum tentu dimiliki oleh orang lain. Setiap manusia itu unik sebenarnya. Orang yang kembar sekalipun, dia pasti memiliki privilege yang berbeda, privilege-nya masing-masing gitu. Tetapi akhir-akhir ini orang-orang itu mengartikan privilege dan menghubungkannya dengan financial, physical appearance, seperti beauty standards, terus munculnya kaum good looking yang dianggap dia pasti memiliki kesempatan yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi bagi aku sebenarnya pemahaman setiap orang itu tidak patut untuk disalahkan begitu saja. Selama pemahaman dia itu baik-baik aja, nggak terlalu melenceng dan nggak merugikan orang lain, it's totally fine. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah aku, kalian punya pemahaman masing-masing. Kita nggak menyalahkan satu sama lain. Nah, di video kali ini kita bakal bahas privilege dari sudut pandang pendidikan. Jadi aku akan sedikit bercerita tentang pengalamanku merasakan adanya privilege ini di dunia pendidikan. Kita akan mengulik lebih dalam tentang arti dari privilege. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, privilege adalah hak istimewa. Sebenarnya ini artinya sangat luas sekali, tapi singkat pada jelas hak istimewa gitu. Kalau mau lebih dalam lagi, di sini aku dapat dari Oxford Learners Dictionaries, di mana di sana dituliskan bahwa privilege is a special right or advantage that a particular person or group of people has. Privilege ini adalah hak istimewa atau keuntungan yang dimiliki orang atau sekelompok orang. Di sana juga dituliskan bahwa education should be a universal right, not a privilege. Pendidikan itu adalah hak universal, bukan sebuah hak istimewa. Nah, selanjutnya aku bakal sedikit ceritain pengalamanku tentang aku merasakan privilege di dunia pendidikan ini seperti apa gitu. Aku masuk ke salah satu sekolah dasar yang dimana sekolah ini dianggap buangan oleh sebagian besar orang. Kenapa sih kok bisa dianggap buangan? Karena kalau kita nggak masuk ke sekolah dasar yang biasa aja nih atau yang favorit, kita masuk ke sekolah tersebut karena masih buka karena satu dan lain hal gitu. Nah, di sana yang bisa aku ceritain tentang privilege ini, kalau kita lagi ikut lomba nih misalnya ya, yang benar-benar kerasa adalah kalau kita mau ikut lomba, kita kan pasti prepare dan sebagainya ya. Kalau aku mau analogiin dari angka 1 sampai 5, kalau kita ikut lomba, kita berasal dari sekolah yang favorit, kita itu jalannya dari start di angka 3 ke angka 5. Tapi waktu aku di sana itu kita harus berangkat dari angka 0 ke angka 5, dimana kita belajar merangkak dulu, baru belajar jalan, dan baru pada akhirnya kita belajar untuk lari. Sedangkan mereka yang di sekolah favorit hanya di angka 3, dimana dia udah bisa jalan nih, dia cuma belajar gimana caranya lari. Jadi misalnya nih, kalau di kejadian nyatanya, kalau kita mau ikut lomba udah pasti kita belajar dulu dong, prepare, dimana ada pembimbingan di situ dan sebagainya. Kalau waktu di SD itu memang rasanya kita pembimbingan itu belajarnya itu belajar sendiri, otodidak, dimana fasilitas juga kurang memadai, jadi effortnya lebih kerasa. Terus di waktu pengumuman juga, di waktu hasil nih, gak jarang di beberapa perlombaan itu yang kita belajar udah banyak banget ya, jadi kita udah pasti menang nih ya, bahkan orang-orang yang sama lihat kita juga wah mbak ini pasti menang gitu. Tapi pada akhirnya yang menang juga yang sekolah favorit, yang itu aja. Itu nggak masalah gitu. Kalau ditanya nyesel nggak sih masuk ke sekolah yang nggak favorit kayak gitu, bagiku nggak. Karena gini, orang sekarang itu kebanyakan
itu dia jump to conclusion, dia cuma ngelihat hasilnya aja. Padahal yang paling terpenting itu kita belajar prosesnya. Dimana kalau kita otodidak itu kita pasti tahu cara-caranya itu seperti apa, kita akan lebih baik dalam managing time juga gitu kan, soalnya kita belajarnya dari nol bos gitu kan. Nah itulah yang pada akhirnya nggak masalah juga gitu loh kita startnya dari nol. Terus menurut Mila, privilege itu ada apa enggak? Menurutku ada, sangat nyata, tapi tergantung kita gimana kita menyikapinya. Terus aku juga punya pengalaman, alhamdulillah setelah masuk di SD tersebut, masuklah ke sekolah SMP, salah satu sekolah yang favorit, yang diminati banyak orang di kotaku. SMA pun seperti itu. Di sini kerasa lagi, dimana kalau aku udah bilang bahwa kalau kita lomba nih, kalau dari sekolah favorit pasti dari angka 3 ke 5, effortnya nggak sebanyak itu. Dimana kalau kita mau ikut lomba, pembimbingannya udah disiapin jadwal, dimana kita dipanggilin narasumber dari institusi tertentu yang waktu masih wow, enak banget pasti kayak gitu. Terus kalau kita dibilang kasih fasilitas, pasti bahkan kita dikasih uang konsumsi, uang transportasi dan sebagainya. Banyak banget hal yang kita rasain beda. Terus dan di bagian hasil juga seperti yang aku udah bilang, sekolah favorit itu kebanyakan menang, oke? Kebanyakannya, nggak semuanya. Dan jangan mengeneralisasi bahwa oh dia sekolah favorit makanya dia sering menang lomba. Dude, sekecil apapun itu dia pasti usaha, dan jangan terlalu gampang dan meremehkan hal tersebut. Jadi kita sama-sama berjuang sebenarnya. Gak seluruh anak di sekolah favorit juga menggunakan kesempatannya untuk dia bisa berusaha berjuang untuk menang lomba kayak gitu ya. Terus gak juga setiap perlombaan anak sekolah favorit pasti menang, enggak ya. Jadi bagiku dari dua pengalaman yang aku punya adalah kita semua itu punya kesempatan yang sama untuk sampai ke titik nomor 5. Tapi bedanya kita hanya di bagian startnya. Jadi kalau kita terus-terusan banding-bandingin privilege kita dengan orang lain, oh iya dia bapaknya gini, makanya dia lebih gampang. Oh iya dia channelnya banyak, makanya dia lebih gampang. Mau sampai kapan? Gak bakal ada habisnya juga. Yang terpenting saat ini adalah kalau kita emang kepingin sampai di titik privilege yang tinggi, kenapa kita gak berubah aja? Kalau bahasa kasarnya, kenapa kita gak jadi bapaknya dia aja biar keluarga kita nanti lebih gampang. Aku juga nemu dari sebuah web, whiteboardjournal.com. Di sana dituliskan bahwa karena pada akhirnya aku sampai pada titik dimana bahwa pertandingan itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan jika akhirnya itu malah membuatku terlalu mengasihani diri sendiri, itu malah akhirnya bisa membuat aku makin muak. Karena pada akhirnya kalau kita terus membanding-bandingkan dengan orang lain, gak bakal ada selesainya. Yang terpenting buat kita saat ini adalah gimana kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau kita selalu ngomongin privilege yang dimiliki orang lain dan membandingkan dengan yang kita miliki, mau sampai kapan? Yang penting kita ada usahanya, kita tahu privilege yang kita miliki seberapa, berarti kita harus imbangin nih dengan usaha yang harus kita lakuin. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang masih nonton sampai di titik ini. Dan